Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azharo, NIM 22032. Di sini saya akan membuat peta administrasi Kabupaten Mojokerto untuk memenuhi ujian akhir praktikum manajemen sumber daya lahan. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang cara membuat peta administrasi di aplikasi QGIS. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengekstrak file yang akan kita gunakan. Nah, saya akan menggunakan file dari Kabupaten Mojokerto. Seperti ini adalah dalam format zip. Jadi, kita harus mengekstraknya terlebih dahulu dengan cara klik, kemudian kita pilih extract all. Nah, setelah itu kita klik extract. Contoh data yang sudah saya ekstrak ada di sini. Nah, ini dia data yang sudah saya ekstrak. Nanti yang akan kita gunakan pada administrasi peta di QGIS. Kemudian langkah berikutnya, kita akan membuka aplikasi QGIS. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi QGIS. Langkah yang selanjutnya untuk membuat peta administrasi yaitu kita klik project, pilih new. Setelah itu kita masuk pada icon layer, add layer, lalu kita pilih add vector layer. Setelah itu kita pilih browse. Nah, kita masukkan dulu administrasi Kabupaten Mojokerto. Yang kita masukkan adalah file dalam format SHP ya. Kemudian kita klik open. Nah, ini adalah wilayah dari Kabupaten Mojokerto. Kemudian setelah itu kita masukkan lagi add layer, add vector layer, browse, kita pilih kecamatan dari Kabupaten Mojokerto. Administrasi kecamatan. Nah, nih file SHP. Klik open. Lalu, nah ini dia ada batas-batas dari wilayah Kabupaten Mojokerto. Kemudian kita bisa lihat di misal open attribute table dengan klik kanan. Ini adalah wilayah yang ada di Kabupaten Mojokerto, ada di peta. Setelah itu kita kembali lagi, kita akan mencoba untuk memberikan warna yang berbeda-beda pada setiap kecamatan. Caranya yaitu klik kanan, kemudian pilih properties, masuk di menu style, ini kita ganti menjadi categorize. Setelah itu kolomnya kecamatan, betul kan? Kemudian kita pilih classify. Nah, ada juga nih beberapa kecamatan yang tidak masuk ke dalam Kabupaten Mojokerto, tetapi ada di dalam peta. Misalnya, kita akan ganti dulu ya. Klik rembung, klik minus, kemudian mantuk, lalu ada juga Prambon, Porong, Ijen, Puj. Nah, wilayah yang tidak termasuk dalam Mojokerto sudah kita hilangkan. Kemudian kita klik apply dan klik OK. Setelah itu kita akan memberi label pada masing-masing kecamatan. Klik lagi properties, pilih labels,
Di bagian ini kita ganti menjadi show labels for this layer, kemudian label with kecamatan. Setelah itu kita bisa mengatur font yang akan kita gunakan. Sel ini, kemudian kita bisa klik apply dan klik OK. Nah, ini dia kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto yang sudah diwakili oleh warna-warna yang berbeda. Kemudian setelah itu kita akan memasukkan jalan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Caranya sama dengan klik layer, kemudian add layer, add vector layer, kita browse, kita cari jalan dalam format SHP, kemudian klik open. Nah, ini dia jalan-jalan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Kemudian saya akan pergi ke Open Attribute Table dengan klik kanan. Nah, bisa kita lihat kode jalan, nama jalan ada di remark. Kemudian kita akan kembali lagi ke menu awal. Kita pilih Properties. Di bagian menu Style, kita akan mengganti warna jalan menjadi Categorize, Classify. Maaf sebelumnya, bagian kolom kita harus mencari remark sesuai kode nama jalan tadi, kemudian baru kita classify. Nah, ini tadi kita, ini dia jalan-jalan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Misalnya saya mau mengganti jalan arteri ini menjadi warna merah dan tebal. Saya klik kanan, kemudian change color. Saya pilih warna merah. Oke. Setelah itu saya akan atur ketebalannya. Klik kanan, change width, setelah itu saya mau ganti juga yang lain agar warnanya berbeda. Startup mau warna mungkin saat itu kita mau atur ketebalannya karena jalan tol ya. Kemudian kita klik apply dan klik OK. Nah, ini dia jalan-jalan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Jangan lupa untuk menyimpan hasil yang telah kita buat dengan klik Save As. Setelah itu kita akan melakukan layouting pada peta dengan klik New Print Composer. Kita beri nama peta Kabupaten Mojokerto. Klik OK. Setelah masuk pada tampilan seperti ini, kita harus memastikan
kertas menggunakan ukuran A4 dan juga orientasinya landscape di composition. Nah, ini sudah A4 dan orientasinya sudah landscape. Setelah itu kita akan menambahkan peta dengan cara klik add new map. Kita arahkan kursor ke kertas, kemudian kita bentuk kotak seperti ini. Petanya sudah muncul ya. Kemudian kita ke item properties, kita ubah skalanya menjadi 200.000. Kemudian kita klik ke move item content untuk memindahkan peta agar ke tengah-tengah. Itu kita klik lock layers. Nah, kemudian kita akan masuk ke grid. Sini kita klik add a new grid. Kemudian yang di bagian interval X kita ganti menjadi 0,1. Begitu pula pada bagian Y juga 0,1. Setelah itu kita akan ke draw koordinat. Kita klik, kita ganti format di sini menjadi degree, minute, second, week, suffix. Di sini bagian left menjadi vertical ascending, right juga vertical ascending. Setelah itu kita bisa mengatur fontnya. Saya oke aja. Kebesaran ya, saya ubah menjadi 7 aja deh. Kemudian setelah itu di coordinate precision ini kita ubah menjadi 0 seperti ini. Lalu yang ada di bagian frame kita klik, nah akan muncul frame seperti ini ya di peta kita. Kita juga bisa mengatur frame colornya, tapi saya menggunakan warna hitam saja. Setelah itu kita akan mencoba menambahkan judul peta, legenda, dan juga insert data dengan pilih add a shape, add rectangle, kemudian kita gambar di sini. Ini untuk judul peta. Nah, selanjutnya lagi kita masukkan lagi add rectangle. Ini untuk legenda peta. Kita masukkan lagi. Bisa dirapikan.
Setelah itu kita akan membuat judul peta dengan pilih add new label. Di bagian main properties kita ganti menjadi Kabupaten Mojokerto. Kita bisa mengganti fontnya. Setelah itu kita bisa menambahkan gambar mata angin dan klik add image. Kita klikkan di sini gambarnya, kemudian search directories. Kita tunggu dulu, masih loading. Setelah itu kita pilih gambar yang kita inginkan, seperti ini. Setelah itu kita bisa menambahkan skala dengan klik add new scale bar. Skala yang saya buat ini, misalnya left-nya saya bikin 1, kemudian right-nya saya bikin 2. Atur di sini ya. Setelah itu kita akan menambahkan legenda peta. Kita klik add new legend. Di kertas. Nah, ini dia ada legenda. Setelah itu kita lihat di sini bagian yang tidak penting kita bisa menghapusnya. Nah, ini dulu. Kemudian di bagian isi di sini kita bisa mengganti tabelnya. Nah, ini sudah hilang ya. Kemudian misalnya ada pengen ganti nih jalan _ln, kita bisa kembali ke menu awal di QGIS tadi. Di bagian sini kita ganti saja, kita rename misalnya jalan. Kemudian yang di bagian administrasi kecamatan kita juga rename menjadi kecamatan. Dan selanjutnya kita kembali lagi ke layouting kita. Nah, di sini juga sudah otomatis terganti. Setelah itu di bagian legenda ini kita atur. Ini titelnya kita ganti legenda.
lalu title element kita taruh di center ya. Nah, kemudian untuk fontnya ini kita buat seperti ini. Lalu ini kan legendanya terlalu panjang, jadi untuk cara mengecilkannya agar muat di kotak, kita bisa pilih kolom, lalu split layer, kita klik ya. Nah, setelah kita split, maka legendanya akan menjadi seperti ini, menjadi ada dua bagian. Setelah itu kita bisa mengatur lagi nih fontnya, bisa kurang serap. Di subgroup font saya mau bold biar tebal untuk jalan dan kecamatan. Ini saja. Kemudian setelah itu saya akan menambahkan di bagian ini pembuat peta dengan klik add new label. Misalnya juga di bagian sini biasanya untuk digunakan insert peta, tapi di sini saya akan menambahkan pembuat peta. Atur dulu fontnya. Oke, kurang besar ya. Klik lagi saya Baik, ini dia hasil dari layouting peta kita. Kemudian langkah selanjutnya adalah tentu saja harus kita simpan. Kita klik Composer, kemudian pilih Save Project. Selanjutnya kita juga akan menyimpannya dalam bentuk gambar, dan klik Composer lagi. Kita klik Export as Image. Nah, di sini saya akan memberi nama peta Kabupaten Mojokerto. Kemudian kita klik save. Di sini kita klik save saja ya teman-teman. Sudah. Selanjutnya kita akan lihat di file saya apakah sudah tersimpan atau belum. Baik, ini dia hasil dari layouting peta kita untuk Kabupaten Mojokerto. Di Kabupaten Mojokerto ini terdiri dari beberapa kecamatan, yaitu ada Bangsal, Dawar Blandong, Delanggu, Gedek, Gondang, Jatirejo, Jetis, Kemlagi, Kutorejo, Mojoanyar, Mojosari, Ngoro, Pacet, Pungging, Puri, Suko, Trawas, dan Trowulan dengan jumlah 18 kecamatan. Kemudian jalan yang ada di daerah Mojokerto ini ada
jalan arteri, jalan kolektor, jalan lain, jalan lokal, jalan setapak, jalan tol 2 jalur dengan pemisah fisik. Di peta ini kita sudah membuat baik dari kecamatan maupun jalan ini dengan warna yang berbeda-beda agar kita bisa membaca peta dengan mudah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.